Slice of Life, home of every soul. Berikutnya, Febri dan Selina akan menceritakan bagaimana struggle mereka baik secara mental, kondisi fisik, finansial, maupun segala hal yang dirasa berdampak setelah dinyatakan positif maupun di kala pandemi ini. Kalau dari aku ini enggak sih, Feb. Aku tuh karena mungkin kalau di SMA itu nggak ada danus ya, terus masuk ke kuliah tiba-tiba ada danus gitu. Itu kadang suka kayak kocak banget gitu loh. Itu mungkin yang aku kangenin gitu karena kayak tiba-tiba semua satu kelas itu bisa ada mungkin 30%-nya dari yang ada di kelas itu tuh jualan. Bener gak sih? Terus aku ingat banget kalau misalnya danus tuh selalu minta diborong sama gengnya si Febri. Beli Feb. Kenapa yang Anda harapkan itu danusan, Bu? Kenapa yang Anda rindukan itu danusan? Kan danus membantu gitu. Iya juga sih. Iya juga, tidak salah. tapi setuju sih, maksudnya seru aja sih. Maksudnya kita kan belum pernah ada pengalaman waktu SMA atau SMP danusan kan. Pas kuliah pertama kali danusan, awalnya aneh kan, ini apaan gitu kan, jual-jual risol, jual-jual cireng. Tapi kok seru juga ya. Cuman ruginya kalau misalnya nggak laku tuh, ya habis kan duit kita. Kita yang beli. Tapi kalau misalnya udah ini banget pasti kayak gitu ya. Kalau misalnya udah nggak laku, udah aja kita yang beli terus dibagiin aja makanannya ke orang-orang. Itu mending kalau makanannya tahan lama ya, jangan sampai tiba-tiba makanannya udah basi kan, dimakan dengan keadaan dingin. Tapi sebenarnya ini nggak, maksudnya kangen juga nggak sih, maksudnya suasana kuliah offline gitu kan, yang memang benar-benar literally tiap hari kita jalanin gitu, kuliah offline, tetap sama dosen, sama teman langsung gitu kan, terus pulangnya kadang nongkrong dulu, apa main dulu, kemana dulu kan, sampai ya malam-malam pulangnya gitu. Seru aja sih, hal-hal indah. Bener-bener. Karena secara ini sih aku juga kangen ngerasain sesuatu gitu, ngerti gak sih? Kangen vibes gitu, semua vibes gitu, vibes di kelas, vibes lagi ngantri makanan, beli makanan, vibes lagi cekcok sama temen, vibes lagi ngerjain tugas, pokoknya aku bener-bener rinduin vibes itu, vibes lagi danusan juga sama, atau ngeliatin orang yang lagi susah nyari pelanggan buat beli danus, buat ngebeli danusnya, itu juga merupakan hal yang aku kangen itu sebenarnya, lebih ke situ nggak sih? Sama sih, overall sama sih, kecuali yang danusan ya. Kalau misalkan ngebahas tentang hal-hal yang memang hilang semasa pandemi, kayaknya banyak ya still. Kayak misalkan contohnya mungkin ya, kayak misalkan kita tuh awalnya sering interaksi langsung gitu kan sama teman-teman, sama kerabat, sama dosen atau sama keluarga gitu. Semenjak pandemi semuanya makin berjarak gitu, makin terbatas ya. Lama-lama kayak persahabatan, pertemanan gitu kan, terus kayak silaturahmi tuh mulai perlahan pudar aja gitu. Meskipun ya nggak menutup kemungkinan kita komunikasi sama dia, cuman kalau kondisi sekarang kayak benar-benar masih banyak hal yang penting dan memang jadi menutup komunikasi sama orang-orang. Rasa gitu nggak sih, Seth? Banget. Kalau dari aku sih itu iya benar kerasa banget, sama mungkin ada kaitannya juga kalau dari aku freedom kali ya, kayak kebebasan untuk melakukan segala hal tuh aku benar-benar kayak tiba-tiba aja nggak ada, aku nggak punya sama sekali gitu seolah-olahnya. Dan juga aku juga setuju banget sih dari yang tadi, kayak sekarang literally kalau misalnya cuman mau ngontakin temen tuh kalau ada tugas, kalau enggak emang kita kebetulan lagi ada di satu project bareng gitu nggak sih? Kayak gimana ya, aku ngerasanya jadi kayak disuruh kerja 24 jam juga, dan bener-bener suruh individualis juga, dan bener udah disuruh kayak udah fokus sama kerjaan aja, terus bersosialisasi selagi kamu membutuhkan, itu pun harus kayak dalam ruang lingkup kerja. Ngasih kayak gitu nggak sih, Mane? Parah. Sebenarnya tadi yang kamu bilang kerja 24 jam bener banget sih, soalnya kadang kita tuh ngerasa ya kalau semisal dulu tuh
pembagian waktunya jelas gitu kan. Waktu kuliah, waktu organisasi, waktu rapat, waktu buat istirahat, kadang buat main juga jelas gitu kan. Kalau sekarang kayak bener-bener kuliah bisa malam atau misalkan rapat sampai pagi gitu kan, atau bahkan seharian tuh bisa full di kamar cuma natap laptop atau layar gitu, kayak bener-bener buset gitu kan. Kayak perubahannya tuh wah banget, mulai agak khawatir juga sih lama-lama kalau gini terus kan. Setuju. Semuanya multitasking. Kalau misalnya merasa stres secara mental, kayaknya itu bukan sebuah pertanyaan, tapi seharusnya ini menjadi sebuah pernyataan gitu ya untuk kita semua gitu. Jadi kalau misalnya buat aku gitu, kalau dari aku sih yang paling pasti sih ya, mana pernah ngerasa gini sih Feb, kayak tiba-tiba karena mungkin entah itu karena kita di dalam rumah terus lihat sikon kayak gini, terus tiba-tiba kita mikir kira-kira kita bakalan kebagian masa depan nggak ya gitu, kayak kira-kira kita masa depan kapan sih, lama banget gitu kan, atau nggak kayak kira-kira kita nanti kedepannya bakalan bisa survive atau enggak gitu, atau mungkin sekarang aja deh gitu, jangan nanti mungkin. Terus juga kayak ya semua orang kan karena nggak bisa ketemu bareng jadinya ke sosial media, dan malah jadi kayak berasa hidup teh lomba-lombaan gitu gak sih Beb? Tapi gimana ya kalau misalkan ngobrolin stres, kayaknya ya semenjak pandemi itu yang ada di pikiran kita tuh bukan rencana nggak sih, kayak benar-benar pertanyaan aja gitu, kayak besok tuh ada apaan, besok setelah ini tuh apa lagi gitu kan. Kita udah beres kerjaan nih, terus ngapain gitu kan, kayak benar ya udah beres ini ya udah, terus diem gitu kan ya, akhirnya ujung-ujungnya kita mikir jauh. Terus kayak anak-anak sekarang kan nyebutnya overthinking kan. Jadi banyak kemungkinan yang memang nggak kita harapkan tiba-tiba kepikir aja gitu, yang akhirnya bikin stres kayak gitu sih. Cuman benar juga sebenarnya yang tadi kamu bilang, saya kayak kedepannya kita bakal kebagian kesempatan untuk kejar goals atau mimpi kita nggak sih gitu. Ya benar itu realistis, tapi ya lihat sikon sekarang kayak dipertanyakan juga ya. Hal yang buat cukup stres sih. Iya, itu apa ya? Itu banyak nggak sih, Sel? Banyak. But itu yang mendominasi sih kalau buat aku. Kamu mikir ini juga kayak misalkan lihat sikon sekarang gitu, setelah apa yang kita kangenin gitu kan, terus kadang mikir ini kondisi gimana sih gitu kan, greget aja gitu, dan akhirnya jadi pikiran juga, ya nambah stres aja gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Banget, setiap hari. Kalau pertanyaan yang ini kayaknya nggak usah diragukan lagi ya. Ya, secara generalnya gitu ya, kalau misalkan kita kuliah biasa, kuliah normal gitu kan, dalam artian ya offline gitu ya, kita mungkin ketemu kalau misal dapat istilahnya secara finansial gitu, jelas gitu kan dapatnya. Normalnya kalau misalkan normal tuh finansial tuh naik turun kan, apalagi sekarang pandemi gitu, ditambah PSBB sama PPKM gitu, makin menjadi-jadi. Jadi kamu gitu juga nggak sih, Sel? Kalau normal kayak naik turunnya. Kalau kita tuh turun, nah udah diturun di bawah batas standar tuh baru naik turunnya di situ gitu. Kalau dari aku pribadi sih, iya sih kalau secara finansial ya bener-bener jadi khawatir banget gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang punya usaha mungkin jadi pikiran juga kali ya. Apalagi buat orang teman-teman yang emang belum punya usaha gitu. Like how to overcome this thing tuh menjadi suatu hal yang ini gitu. Karena ketika dilihat kayak sekarang makin banyak lagi brand-brand baru kita, kayak pesaing-pesaing baru yang muncul tuh banyak lagi gitu. PSBB, PPKM, ya sih bisa online, tapi pembayarannya makin mahal lagi gitu, tau gak sih, sama ongkir. Terus sedangkan masyarakat setempat itu kan takutnya nggak bisa afford karena pemasukan mereka nggak sebesar karena PSBB dan PPKM gitu. Yang pasti finansial secara finansial khawatir sih pastilah banget. Walaupun jujur aja nih, kalau misalkan lihat dari sisi atau pandangan, istilahnya kan kebetulan aku punya ikut ngebantu bisnis keluarga juga gitu kan. Jujur sih kalau misalkan dibandingin kayak kondisi sekarang PSBB atau PPKM, itu benar-benar
sumpah yang namanya penurunan drastis itu benar drastis loh. Istilahnya mungkin orang-orang di luar sana jujur aja gitu masih ngeprioritasin kebutuhan utama gitu, kebutuhan pokok gitu, kesehatan atau buat makan sehari-hari gitu kan. Dan semua orang tuh punya prinsip yang sama sekarang tuh gitu. Jadi ya kayak kita tuh berharap akan keajaiban aja nggak sih rata-rata orang-orang tuh gitu kan. Secara finansial sih kalau misalnya ngobrolin finansial gitu ya. Semoga aja sih, semoga yang lainnya. Amin, ya ampun, semoga bisa terkabulkan. Amin. Amin. Terlalu banyak semoga. Pesan untuk diri sendiri. Yang paling pasti apa ya? Sebenarnya pandemi ini tuh nyadarin kita kalau bahwasanya we are our main characters within our life, nggak sih? Kayak sebenarnya kita itu tokoh utama di dalam kehidupan kita sendiri. So just be focused on yourself, nggak usah lirik kanan kiri. Mungkin lirik kanan kiri perlu buat secukupnya aja gitu, nggak usah sampai bener-bener too deep gitu. Apalagi mungkin untuk sekarang susah banget ya dilihat dari ininya juga gitu, banyak banget media-media yang bisa menyalurkan kita untuk membandingkan yang diri kita dengan yang lain. Dan yang paling pasti sih be realistic itu penting, apalagi untuk di saat ini gitu. Boleh gitu emang kita merasa kayak gimana ya, positive vibes boleh banget, tapi nggak boleh sampai toxic. Tapi kita juga butuh hal yang realistis supaya kita bisa overcome kalau nanti ada permasalahan yang muncul. Kalau dari kamu sendiri gimana? Menurut aku sih, aku setuju buat poin yang pertama ya. Maksudnya kayak we are the main character of our life gitu. Maksudnya kayak kalau semisal ngobrolin kondisi sekarang kan utamanya kita harus jaga kesehatan, jaga keselamatan diri gitu ya. Jadi ya menurut aku sih baik lagi semuanya tuh diawalin sama diri sendiri gitu kan. Kalau nggak bisa bergantung ke semua orang, utamanya bahkan keluarga pun, orang tua kita pun gitu. Sekarang malah bergantung sama kita, bisa jadi kayak gitu kan. Kalau jujur aja sih saya menurut aku kayak mungkin ya selama ini tuh kita sebagai istilahnya anak muda gitu kan sering berpikirnya tuh ya gimana nanti gitu. Nah mungkin ya dengan kondisi sekarang tuh kita mulai berubah prinsipnya, jadi nanti itu gimana. Menurut aku sih itu tuh dengan menyadarkan hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu ya. Semoga aja teman-teman di luar sana makin istilahnya terpacu lah buat inovasi gitu kan. Selain jaga diri, selain istilahnya ngeprioritasin akan keselamatan diri juga gitu kan ya, berrealistis juga, terus ya berinovasi aja gitu. Kalau bahasanya kondisi sekarang tuh kita karakternya ya gerakannya tuh dari kita gitu. Jadi jangan terlalu berharap akan hal-hal yang memang over dari kalian atau memaksa diri kalian gitu. Ini ya ngerugiin diri kalian sendiri gitu. Banyak contohnya yang mungkin bisa teman-teman cari juga. Stay healthy, stay safe aja sih sebenarnya. Semangat untuk kalian semua guys. Semangat teman-teman semua. Pandemi ini nyata dan COVID adalah fakta. Seluruh dunia sedang berduka, terutama Indonesia. Menjalani kehidupan selama 1 tahun terkurung dalam sangkar, terbatasi, merenggut banyak kebahagiaan dengan kehilangan orang yang disayangi. Stay safe and stay healthy. Untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Untuk Indonesia yang lebih baik.